Tepuk tangan boleh. Yeay. Iya Halo, biar seru. testing. Sepi banget ya. Halo Halo, Mas. apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Boleh kita Oh, duduk boleh, boleh. ala-ala gitu Siap, Mas. siap. Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, Kan baru kenal nih. Mungkin teman-teman di sini juga baru pertama kali ketemu Mas Rinda. Ini kan kita akan membicarakan hari ini hmm, soal regenerasi komunitas regenerasi ya. Itu kayaknya komunitas. masalah hampir semua komunitas Ya, gitu. Mungkin dari Mas Rinda sendiri bisa nggak sih ngasih apa sih misalnya tantangan terbesar dari ketika sebuah komunitas itu meregenerasi ya. pengurusnya misalnya? Ya, sebenarnya ada dua yang menjadi problem komunitas secara umum ya. Komunitas sendiri macam-macam. Nanti mungkin akan dijelaskan. Dua problem itu yang pertama adalah manusianya. Tapi secara umum keberadaan anggota komunitas itu tidak menjadi persoalan ya. Nah, yang persoalan itu yang kedua, minat. Jadi ada kalanya kita banyak menghimpun anggota, tetapi begitu kita tidak punya waktu lagi untuk komunitas, anggota yang kita tinggalkan itu tidak mewarisi Ya. semangatnya, gitu, minatnya, akhirnya mati. Jadi pada prinsipnya kaderisasi itu bicara tentang bagaimana mengumpulkan orang dan juga bagaimana mewariskan semangat yang kita miliki kepada orang-orang yang berhasil kita kumpulkan. Kunci suksesnya itu sih sebenarnya. Ada variabel lain yang menentukan kesuksesan. Tapi dalam konteks kaderisasi saya kira dua hal itu yang penting. Oke, kalau Ya. berdasarkan pengalaman pribadi Mas Rinda di relawan TK ini, Ya. sebenarnya permasalahan yang pernah kayaknya nih hampir mengoyak gitu. Terus kok ini jadi pada nggak semangat lagi? Itu boleh nggak diceritain sedikit? Ya, jadi yang pertama yang jadi sebab anggota itu mundur adalah karena mereka bingung mau melakukan apa di dalam kumpulan ini gitu. Jadi komunitas itu kan sekumpulan orang yang punya minat yang sama. Tetapi kalau begitu mereka kumpul nggak jelas mau ngelakuin apa kan jadi turun lagi semangatnya. Jadi kejelasan apa yang dilakukan Oke. itu yang sangat mengganggu. Oleh karenanya komunitas yang pada level ada 3 level komunitas itu saya sebut level madani mandiri itu sudah punya arah kegiatan yang jelas. Anggota itu harus melakukan apa? Jangka pendek, jangka panjang seperti itu. Saya kira ya, seperti itu. Oke. Terus kalau aku mau sedikit kayak yang personal, lebih personal ya kan bergabung di relawan TIK sejak 2011 ya. 2011. Ya. Nah, kenapa sih kok tertarik untuk akhirnya terjun sampai sekarang kan berarti udah 7 tahunan gitu 7 tahun. ya. Dan ada sekarang ngurusnya tuh di bagian kabitnya ya, Pengembangan kabaknya SDM. untuk pengembangan SDM relawan. Ini krusial juga nih kan ya, relawan tuh juga kayak Iya. on off, Iya. cuman di awal doang kayak Betul. panasnya gitu. Ya. Nah, kenapa apa yang membuat Mas Rinda bertahan untuk gabung di relawan TK sampai sekarang? Jadi yang pertama karena kembali ke komunitas itu minat ya. Jadi saya bertahan dalam relawan TIK ini karena punya minat menjadi relawan itu aja karena sejak 2002 saya merasakan nikmatnya menjadi relawan ya. Pertama kali di kampus 2002. Kalau boleh cerita sedikit, tahun 2002 itu lepas dari kuliah, itu saya kebetulan dipercaya di laboratorium komputer. Kemudian saya berpikir karena kampus saya di daerah di Garut, saya ingin kampus saya juga maju seperti di kota, punya hotspot internet, punya jaringan komputer. Maka saat itu karena saya adalah alma mater di sana, secara sukarela saya bangunkan sendiri gitu. Jadi tidak dibayar sama kampus. Dari sana saya merasa kok nikmat ya ngasih kebaikan sama orang itu gitu. Jadi setelah beberapa tahun saya juga tularkan ke adik-adik tingkat mahasiswa. Ketemulah dengan relawan TIK 2011 dengan Pak Fajar Eri dan Mas Indriatno Banyumurti. Diajak ayo gabung. Saya bilang ya kenapa enggak, ayo aja biar ketemu dengan banyak relawan di banyak tempat ya, bukan supaya ada semacam sharing ya. Jadi teman-teman di daerah itu apa pengalamannya seperti saya atau enggak. Kalau misalnya
ternyata ada yang baru, itu bisa saya pelajari untuk diterapkan. Itu sih intinya kenapa saya bertahan. Oke, Gitu. terus perubahan yang misalnya nih lagi membina daerah tertentu gitu ya, tentang teknologi dan informasi dan komunikasinya ini, ada nggak misalnya secara pribadi yang bikin kayak itu tuh turning point yang bikin oke, gue nggak akan ninggalin deh dunia relawan ini, setelah gabung di relawan TIK ini juga makin banyak kayaknya manfaat secara nyata yang Mas lihat gitu setelah mungkin melakukan berbagai pelatihan, seminar. Ya, betul sekali. Jadi masyarakat dalam konteks TIK, masyarakat kita itu ada dua kelompok. Ada masyarakat yang dia buta TIK atau buta digital lah. Jadi ada istilah digital literasi. Digital literasi itu kondisi yang menggambarkan orang itu memiliki pemahaman pentingnya informasi dan memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK untuk mengambil keuntungan dari informasi. Itu digital literasi. Nah, di masyarakat kita itu ada yang sudah melek digital, ada yang buta digital. Nah, khususnya di pelosok, di Kabupaten Garut tempat saya tinggal itu banyak sekali masyarakat yang masih buta digital. Kalau di perkotaan mah percaya ya, melek semua. Nah, masyarakat di daerah ini yang kelihatannya perlu didorong karena tidak ada banyak sumber daya atau lembaga yang mau membantu mereka untuk bisa melek digital. Nah, peran relawan di sana saya kira. Jadi harus ada masyarakat yang membantu anggota masyarakat yang lain, sehingga masyarakat itu tidak perlu keluar uang banyak begitu. Akhirnya mereka ada peningkatan kapasitas. Karena begini, internet itu hak asasi manusia. Jadi kalau internet ini tidak diberikan kepada semua masyarakat atau aksesnya tidak kita beri, maka kita sudah mengabaikan hak asasi begitu. Oleh karenanya relawan TIK punya peran diantaranya untuk memenuhi hak asasi itu secara sukarela karena tergerak lah. Ini untuk kepentingan publik begitu. Berarti selama ini masalahnya lebih ke akses atau ada resistensi dari mereka atau seperti apa Mas kalau di lapangan? Di lapangan itu ada dua tipikal masyarakat terhadap TIK ya. Ada masyarakat yang menerima perangkat teknologi, ada juga yang gitu ya, menjaga jarak menolak, begitu ya. Kebetulan salah satu sampel misalnya ya ada di kalangan pesantren. Pesantren itu ada dua, ada yang modern dan ada yang klasikan atau salafiyah. Nah, ada beberapa pesantren salafiyah yang agak jaga jarak dengan TIK gitu. Ini sampel kelompok di masyarakat aja yang jaga jarak. Terus di masyarakat di luar pesantren juga ada. Misalnya ada masyarakat suku tertentu atau kalau di Garut ada dekat Tasik ya, Naga itu ya, kampung Naga yang nggak boleh ada perangkat elektronik begitu. Ya termasuk internet nggak boleh gitu. Nah, Baduy juga sama, Baduy dalam dan Baduy luar itu beda gitu. Nah itu tantangannya gitu. Kita kadang ketemu dengan masyarakat yang apa nih, kita nggak mau, kita takut begitu. Nah, tapi ada juga yang mereka sangat tertarik. Tapi selama ini nggak pernah menyerah ya? Maksudnya nggak jadi kayak down gitu atau kapok gitu kayaknya enggak ya? Teman-teman relawan sepanjang yang saya dengar itu mereka tetap sangat semangat ya. Karena mereka pada awalnya niat hanya ingin membantu, tidak memaksa. Kalau masyarakatnya mau dibantu, tidak ya nggak apa-apa. Keren banget. Sukarela. Iya, nggak boleh dipaksa ya. Betul. Yang penting udah dikasih edukasi gitu ya. Terus udah mau dibawain aksesnya, ya udah kalau nggak mau. Iya. Oke, dari aku ngobrol-ngobrolnya sekian. Jadi biar teman-teman di sini langsung pada belajar nih gitu. Kayaknya udah pada nggak sabar ngomong mulu akunya ya. Terima kasih Mas Rinda. Ya, aku persilakan untuk menyampaikan materi. Enggak. Baik, langsung aja nih ya. Saya udah menyiapkan materi. Materi ini sebenarnya isinya sampel-sampel yang diterapkan di relawan TIK. Tapi saya coba jelaskan secara global. Jadi tema kita kali ini adalah tentang manajemen regenerasi pengurus komunitas. Jadi fokus pada pengurus komunitas. Oke, kita lihat. Nah, pertama adalah tentang komunitas.
Jadi kalau kita tengok di Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas itu kira-kira ada kaitannya dengan orang yang berkumpul dan minat begitu. Jadi sekumpulan orang dengan minat yang sama, dia bisa berkumpul, membentuk sebuah komunitas. Seperti itu kira-kira. Bisa next. Ini lingkup pembahasan, next. Okay. Nah, dalam contoh kasus relawan TIK, jadi komunitas itu terbentuk tatkala ada relawan TIK sebagai personal, ada orang-orang yang punya niat membantu masyarakat untuk kepentingan umum demi amal, berkumpul, terus ada sekumpulan komunitas juga, pengurusnya yang berkumpul, mereka punya niat, ayo kita kolaborasi, membangun masyarakat informasi Indonesia, begitu. Nah, niatan mereka adalah kolaborasi tidak hanya di antara pegiat TIK, relawan dan komunitas TIK, tetapi juga melibatkan unsur quadruple helix. Jadi quadruple helix itu ada pemerintah, quad 4, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian ada perusahaan dan unsur masyarakat lain. Nah, seperti itu. Itu kolaborasi. Zaman sekarang kegiatan itu akan mudah kalau kita kolaboratif. Saya kira sebangsa gagasannya seperti itu ya. Dikumpulkan semua komunitas supaya bisa kolaborasi. Mereka punya tujuan. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Dan di sebelahnya lagi media. Media kalau ditambahkan, maka bukan lagi quadruple helix, tapi namanya adalah pentahelix. Nah, media ini penting. Jadi, kenapa media itu penting? Karena media ini yang menjelaskan keberadaan kita kepada orang-orang. Nah, sebangsa ini udah cukup lengkap ya aplikasinya. Udah ngumpulin komunitas, menjadi jembatan kolaborasi, dia juga punya media informasi, di mana masyarakat yang mengunjungi sebangsa bisa tahu komunitas itu sedang punya kegiatan apa, punya produk apa, kemudian dia kerja dengan siapa, komunitas mana saja yang ngerjain itu. Nah, jadi komunitas itu terbangun, pertama harus ada personal atau kelompok, ya. Kita kasih namanya men atau sumber daya manusia ya, SDM. Nah, kemudian ada lagi motif yang sama. Jadi syaratnya itu komunitas. Ini salah satu sampel. Jadi relawan TIK 2011 mereka berkumpul seperti ini, didorong oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun sebuah partisipasi masyarakat, membangun masyarakat informasi. Next. Nah, tadi saya jelaskan hal yang sangat penting diperhatikan oleh komunitas adalah mau apa begitu. Jadi setelah semuanya terkumpul, so what gitu. Jadi saya mengamati perjalanan komunitas TIK di kampus saya 2011. Itu mahasiswa pertama kali datang itu sangat banyak karena mereka tahu akan ada pelatihan TIK gratis. Tahun pertama banyak sekali. Udah selesai, tahun kedua pada bubar. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Saya harus melakukan apa begitu. Hal yang sama juga terjadi di komunitas yang lain. Jadi kejelasan apa yang mau dilakukan itu harus didefinisikan dengan baik ya. Oleh siapa? Oleh foundernya, oleh pengurusnya. Nah, ini sebagai sampel relawan TIK. Relawan TIK itu kira-kira komponennya itu ada material, kemudian ada mesin yang dipakai atau perangkat, kemudian ada manusia, ada metode dan fasilitas. Setiap komunitas punya ini, ya. Seperti contoh misalnya di Sebangsa, kalau Sebangsa ini dianggap sebagai komunitas, dia punya manusia yang mengoperasikan alat, gitu, yang mengurus acara dan seterusnya. Kemudian ada mesin yang dipasang seperti sekarang. Ada material, data-data dalam bentuk video, infografis, dan lain sebagainya. Ada juga metode, metode untuk melakukan sesuatu. Nah, ini harus terdefinisi. Setiap komunitas itu harus bisa mendefinisikan
siapa yang jadi manusianya, siapa fasilitas yang diperlukannya apa berdasarkan metode yang digunakan, kemudian mesin yang dipakai apa, materialnya yang dipakai apa. Ini harus terdefinisi dulu seperti itu. Di RTIK manusia itu ada 4, relawan itu ada 2, ada relawan pengguna akhir. Pengguna akhir itu dia keahlian TIK-nya nggak perlu canggih-canggih amat, asal bisa Office, bisa bikin PowerPoint, itu yang disebut pengguna akhir. Ada pengguna khusus, kayak programmer, video editor, itu khusus. Nah, yang terpenting mitra. Mitra itu ada 2. Ada mitra pemilik sumber daya, yang bisa membagi sumber daya untuk kegiatan kita. Sumber daya itu ini, ada yang bisa ngasih uang, di sini uangnya belum muncul ya. Ada yang ngasih mesin, ada yang ngasih orang gitu. Kemudian ada mitra penerima manfaat. Nah, ini masyarakat yang bisa didefinisikan masyarakat. Nah, 4 manusia ini dengan menggunakan mesin, karena kita relawan TIK, maka yang digunakannya software, hardware, jaringan. Datanya dipakai, melaksanakan ini. Ada 3 layanan kita. Layanan perangkat, layanan informasi, dan layanan pengguna. Nah, ini yang tadi disebut, kita mau melakukan apa di komunitas ini? Harus didefinisikan. Jadi di relawan TIK kita punya ada 3 kegiatan ini yang harus jalan. Ini yang jadi concern pengurus. Jadi pengurus harus memastikan orang-orang yang berkumpul menggunakan alat dan material melaksanakan layanan yang ada. Nah, kalau layanannya tidak terdefinisi, nanti komunitasnya cepat bubar. Nah, kemudian setiap pelayanan itu membutuhkan fasilitas. Ya. Kira-kira kalau secara umum komunitas di RTIK sendiri bisa ngembangin toko, kemudian bisa ngembangin kursus, bisa ngembangin bengkel, dan ada sekretariat. Oh ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat itu setahun sekali menyelenggarakan komunitas TIK Award. Nah, Komtik itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada kategori persiapan, ada kategori mandiri, ada kategori madani. Nah, yang kategori mandiri, kegiatan komunitasnya itu ada sponsorship dari luar. Jadi tangannya di bawah. Jadi dapat dana dari orang, sedekah dari CSR perusahaan dan seterusnya. Nah, kalau madani itu tangannya di atas. Kenapa? Karena dia punya unit bisnis. Jadi kegiatan komunitasnya itu jalan lantaran unit bisnisnya itu yang menghasilkan uang, dan uangnya dipakai untuk pelayanan masyarakat. Itu yang madani. Nanti di bagian akhir saya tampilkan matriksnya untuk mengidentifikasi kira-kira komunitas Bapak dan Ibu itu masuk mana gitu kira-kira ya. Ini mohon maaf suaranya agak serak lagi flu. Ya, next. Nah, organisasi itu ada yang modern dan tradisional. Ciri organisasi modern adalah ada struktur kepengurusan, struktur organisasi. Relawan TIK itu punya format struktur, ini sampelnya. Jadi kira-kira ada 4 layanan ini siapa yang ngurus gitu. Kita punya layanan informasi, layanan perangkat, layanan pengguna, layanan kolaborasi. Masing-masing layanan ada yang tanggung jawab. Di relawan TIK, layanan informasi itu merupakan tanggung jawab bidang hubungan masyarakat. Jadi ada orang yang tanggung jawab dalam melaksanakan layanan informasi di dalam kepengurusan. Kemudian ada bidang sarana prasarana, dia layanan perangkat. Bukan hanya menyediakan, mungkin menciptakan perangkat, mengadakan perangkat. Kemudian bidang pengembangan SDM, ini layanan pengguna. Kemudian bidang kerjasama, layanan kolaborasi, dan terakhir bidang organisasi dan kesekretariatan, itu untuk pengembangan layanan. Ini kalau yang terakhir ini, bidang organisasi dan kesekretariatan, itu hanya untuk komunitas yang model organisasinya hierarkis. Nah, komunitas itu ada 2. Ada 2 jenis ya. Ada yang vertikal bentuk ininya,
vertikal organisasinya, ada kepengurusan pusat, wilayah, cabang, komisariat itu hierarkis, dan ada juga yang horizontal. Horizontal itu komunitas ini apa ya? Tidak ada atasannya gitu. Semuanya sejajar. Kerjasamanya sifatnya kemitraan, tapi satu nama begitu. Nah, yang bidang organisasi dan kesekretariatan saya kira lebih banyak muncul di tipikal yang vertikal itu ya, karena dia ada kepentingan untuk membesarkan organisasi kayak di RTIK Indonesia ya. RTIK Indonesia itu tersebar di beberapa provinsi. Setiap provinsi itu punya tanggung jawab untuk mendirikan relawan TIK di kabupaten atau kota, dan setiap kabupaten kota itu harus membuat komisariat minimal 3 di kampus kah, di pemerintahan desa kah gitu ya. Nah, yang menangani pengembangan organisasinya adalah bidang itu. Saya kira ini sampel saja. Jadi secara umum kepengurusan itu dibentuk untuk menjalankan kegiatan begitu. Jadi kalau saya ulang lagi dari awal, kita ulang lagi, komunitas itu tempat berkumpulnya orang-orang yang punya minat yang sama. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan orang-orang yang berkumpul itu tidak akan bertahan lama kalau tidak ada kegiatan jelas yang didefinisikan. Begitu. Nah, kemudian harus ada juga sekumpulan orang yang memelihara kegiatan ini supaya tetap terlaksana. Ada 1-2 orang yang concern ke sana. Ini yang disebut pengurus begitu. Jadi tanggung jawab memastikan kegiatan itu ada itu tidak bisa diserahkan ke semuanya. Karena ada tipikal orang yang masuk pengurus itu nggak serius gitu ya. Saya mah pengen rame-ramean aja begitu. Tapi ada juga yang militan gitu. Saya pokoknya sangat semangat ingin mengembangkan komunitas. Nah, itu yang cocok dijadikan pengurus. Nah, orang yang militan itu, yang mewarisi semangat itu yang disuruh untuk menjaga kegiatannya supaya tetap ada. Misalnya, sebangsa punya kegiatan seperti ini pasti ada pengurusnya itu. Yang memastikan layanan seperti ini ada. Nah, pengurusnya kan tadi yang berdiri di depannya. Seperti itu. Saya kira sesi pertama seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga. Nah, ada yang tidak dipahami. Saya minta maaf cara ngajarnya seperti ini kayak di kuliahan. Oh ya, ada pertanyaan ya. Tes. Oh, apakah regenerasi komunitas harus tahun sekali gitu ya? Oke, periode kepengurusan. Periode rekrutmen. Kalau di relawan TIK istilahnya mobilisasi. Jadi mobilisasi itu istilahnya menggerakkan rakyat Indonesia untuk terlibat sebagai relawan, itu mobilisasi. Tapi istilah yang paling umum ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini apakah idealnya setahun sekali? Nah, tergantung. Jadi kita mulai dari komitmen, begitu. Anggota komunitas itu tidak bisa diminta komitmen menjadi anggota seumur hidup, nggak bisa. Saya ambil contoh yang paling ideal menurut pengalaman saya. Setiap tahun Korea IT Volunteers itu program dari pemerintah Korea itu dilaksanakan. Anggota yang direkrut itu dari mahasiswa perguruan tinggi di Korea Selatan. Layanan yang diberikan adalah layanan TIK di luar negeri, termasuk di Indonesia setiap tahun. Berarti mereka merekrut setahun sekali, begitu. Nah, komitmennya seperti apa? Komitmennya kamu direkrut jadi relawan untuk melaksanakan layanan selama 1-2 bulan. 1 bulan kalau kegiatannya edukasi. 2 bulan kalau kegiatannya pengembangan perangkat lunak, begitu. Nah, itu ada komitmen seperti itu. Jadi, anggota yang mau gabung dengan komunitas, jangan lupa harus ada kontrak, gitu. Wah,
Masa sebegitunya? Lah iya, harus ada akad gitu. Jadi harus ada akad. Kamu mau gabung? Iya. Oke, kalau mau gabung, kamu harus gabung di komunitas ini selama sekian bulan kah, sekian minggu kah, atau sekian tahun kah, mengerjakan apa gitu. Itu harus jelas, ya. Nah, ini kunci sukses. Memastikan organisasi itu ada SDM-nya. Nah, jadi kalau tidak ada kontrak, tuh orang yang masuk itu nggak punya rasa malu untuk keluar. Tapi kalau sudah ada kontrak yang ditandatangani, yang disepakati secara formal ataupun informal, mereka akan malu untuk mundur gitu. Karena ada janji yang diucapkan, begitu. Nah, jadi berapa lama? Setahun sekalikah? Sebulan sekalikah? Tergantung kebutuhan. Yang jelas, rekrutmen itu dimaksudkan agar di dalam organisasi senantiasa ada orang. Nah, kira-kira orang itu datang dan perginya berapa lama gitu? Maksud saya, kapan ya? Dan berapa lama dia di dalam organisasi? Kalau setiap orang yang masuk ke komunitas itu, minimal janjinya adalah 1 tahun, berarti rekrutmennya 1 tahun. Kayak di kampus saya, komunitas TIK-nya 1 tahun sekali, begitu. Karena kontraknya 1 tahun. Kalau 1 tahun itu dia udah melaksanakan layanan, udah selesai. Malah kalau yang Korea Selatan itu 2 bulan pelaksanaannya, udah itu ngampleng gitu ya, ketemu lagi 2 bulan, bulan Juli, Agustus, tetap aja 1 tahun sekali rekrutmennya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau datang dan perginya sebulan sekali, ya mungkin sebulan sekali rekrutmennya. Maksud saya begini, ada organisasi menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan layanan selama 1 bulan. Berarti kan otomatis kontraknya 1 bulan. Nah, bulan berikutnya itu harus sudah disiapkan lagi SDM baru gitu. Berarti rekrutmennya itu sebulan sekali begitu. Nah, jadi kesimpulannya atas pertanyaan ini adalah periode itu disesuaikan dengan kebutuhan SDM. Kalau SDM itu keluarnya akhir tahun, ya awal tahun harus sudah ada. Ya, seperti itu. Apakah RTIK pernah memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan? Baik. Apakah relawan TIK itu memberikan rekomendasi kepada pemerintahan? Ada 2 ya, kira-kira yang terekam di dalam benak saya. Yang pertama adalah rekomendasi berkaitan dengan pengembangan desa. Ada teman di Pemalang, mereka khas pegiat desa gitu. Nah, seringkali teman-teman di Pemalang ini memberikan rekomendasi ke Gubernur Jawa Tengah ya, di Kota Semarang, berkaitan dengan pemberdayaan desa. Mereka punya program namanya Puspindes. Puspindes ini gagasannya dari relawan yang didiskusikan dengan pemerintah. Pemerintah melihat bagus, lalu diterapkan. Sekarang Puspindes di Jawa Tengah sedang didorong supaya diterapkan di semua desa di Jawa Tengah. Nah, teman-teman sekarang sedang menyiapkan platform namanya Sistem Informasi Perdesaan. Nah, itu yang diterapkan di di Jawa Tengah itu ya. Terus yang kedua, rekomendasi kita tentunya dengan Kemkominfo. Itu sering sekali. Jadi bentuk rekomendasinya tentunya tidak seperti ketemuan langsung terus kita menyatakan sebaiknya begini, enggak. Kadang enggak seperti itu. Kadang kita sharing konsep. Pak, ini konsep. Bisa enggak konsep ini dijalankan? Yang nanya bisa dijalankan itu bukan relawan, kadang kementerian gitu yang nanya. Bisa enggak? Nanti kita coba programkan. Karena ini kebetulan relevan dengan bidang kita gitu. Nah, ini kadang relawan seperti itu. Bagaimana mengatasi kecemburuan sosial karena banyak pengurus yang oportunis? Oportunis maknanya seperti apa ya? Beda sendiri gitu ya? Ya, ingin mendapatkan keuntungan lebih tapi jarang bahkan hampir tidak pernah berkontribusi. Oke.
Ya, tentunya jadi kecemburuan ya. Nah, oleh karenanya harus ada aturan yang disepakati. Jadi, kalau di organisasi modern ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak cukup dengan ADART, dilengkapi dengan kode etik gitu. Kalau di RT itu ada ADART, ada kode etik. Contoh kode etik, relawan TIK tidak boleh meminta uang, kalau diberi mah boleh gitu, insentif ya, diterima boleh, tapi nggak boleh minta gitu. Nah itu salah satu kode etik. Terus diatur juga tentang bagaimana keuangan yang masuk, pengurus pusat bagian apanya, daerah seperti apa, itu diatur. Jadi harus ada sekali lagi perjanjian seperti itu. Jadi tadi kita udah ngobrolin perjanjian ya, soal layanan. Ini adalah kebutuhan perjanjian lanjutan. Jadi perjanjian itu pada dasarnya supaya anggota itu merasa nyaman gitu. Jadi apapun yang menimbulkan ketidaknyamanan tuangkan di dalam perjanjian gitu. Tidak boleh mengambil keuntungan dari organisasi, tuangkan di dalam perjanjian. Makanya ada organisasi yang dia mengawali proses penerimaannya dengan pelatihan gitu. Ada pelatihan anggota dan ada pelatihan pengurus. Pelatihan anggota itu dimaksudkan untuk memahamkan ini komunitas apa sih, kegiatan kita apa, dan seterusnya. Kamu itu siapa gitu. Bisa melakukan apa saja, apa yang tidak bisa dilakukan. Hak tanggung jawab dijelaskan di dalam pelatihan anggota. Nah, kalau pelatihan pengurus itu lebih ke administratifnya, lebih ke administratif. Nah, yang terpenting adalah pelatihan anggota, memahamkan anggota apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi dia merupakan tindak lanjut dari kontrak gitu. Jadi kalau kontrak kan poin-poin singkat ya, poin-poin singkat. Oke, saya sepakat gitu. Tapi pendalamannya, diskusi dan seterusnya itu di dalam pelatihan. Wah, masa sih komunitas harus serius itu? Harus kalau mau kondusif ya. Kalau mau kondusif harus ada kumpulan gitu dengan anggota baru dalam proses memahamkan apa yang menjadi hak dan kewajiban seperti itu. Ya. Dalam satu kepengurusan seringkali ada beberapa orang yang pengennya ya namanya aja komunitas dengan sifatnya sukarela. Ya kenapa sih harus ribet itu gitu kan? Pengennya kita tuh komunitas tuh buat refreshing dari semua aktivitas yang bukan gitu. Jadi akhirnya ketika semisal teman-teman tuh pada nggak bisa satu mindset untuk kemudian pengen mengembangkan sebuah komunitas itu ke arah masa depan yang lebih konkret dan lebih lebih benar-benar teratur bagus. Pecah ya? Itu akhirnya jadi pecah belah yang ada. Itu kan berarti masalah minat yang sudah tidak sinkron begitu. Jadi kalau minatnya sudah tidak sinkron, ya sudah hukum alam pasti pecah gitu. Saya udah tidak satu minat lagi gitu. Karena menurut saya ini harus diatur gitu, harus disepakati. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menyepakati ini akan jadi problem. Kalau problem ini tidak mau diselesaikan, nah saya tidak mau menanggung masalah ini terus-menerus gitu. Jadi ada teman-teman yang don't care dengan problem ini, karena memang yang jadi problem adalah teman itu, gitu ya. Maksudnya yang oportunis itu dia gitu, dan dia nggak setuju dengan aturan yang menghambat oportunistik dia gitu. Ya mau tidak mau pada akhirnya pecah gitu. Mau tidak mau, karena tadi sudah saya sebutkan, bukan hanya adanya orang yang penting bagi komunitas, tetapi kesamaan minat. Orang ada kalau minatnya beda, malah jadi nggak produktif. Produktifnya malah dengan berantem, dengan problem-problem. Kan komunitas itu begini, tadi disebutkan komunitas itu kan non-profit gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Ada relawan, ada komunitas. Yang betul-betul non-profit itu relawan, tapi kalau komunitas bisa profit sebenarnya. Seperti itu. Nah, justru pada saat komunitas itu mulai profit, hal-hal yang formal, yang rigid diatur, itu malah jadi perlu gitu. Jadi pada saat komunitas sudah mulai menghasilkan uang, ada keuntungan, maka semakin perlu kita mengatur gitu.
lebih formal lagi begitu. Jadi kita harus menggeser organisasi kita menjadi lebih modern lagi. Tapi kalau cuma hobi ya, komunitas hobi, ayo kumpulan, kita coba perlihatkan peliharaan kita gitu ya. Nggak ada keuntungan ini ya, profit. Ini saya kira nggak perlu diatur secara ini. Jadi situasional ya. Kalau organisasinya sudah mulai profit, harus, kalau menurut pendapat saya ya, pengalaman saya, harus mulai diatur secara formal. Harus mulai ditingkatkan, di-upgrade organisasinya dari level inisial menjadi modern, mandiri ya. Modern itu ada dua, ada mandiri, ada madani gitu. Jadi dari tradisional ke modern terus diatur. Seperti itu. Program yang masih terus berlanjut, hasil kolaborasi antara komunitas RTIK dengan pemerintah. Yang berlanjut adalah literasi digital. Kita di daerah senantiasa melakukan literasi digital. Teman-teman di daerah itu punya namanya ular tangga besar ya, internet sehat, ngajarin internet sehat, tapi pakai ular tangga. Yang jadi pionnya adalah anak-anak, dadunya besar. Dengan ular tangga itu, relawan TIK mengajarkan kepada masyarakat. Biasanya kita tayangkan itu di Car Free Day. Itu hampir di beberapa daerah, di Garut pernah, bahkan Jawa Barat itu jadi program Diskominfo Jabar, menggandeng RTIK di beberapa kabupaten kota, itu diselenggarakan. Secara umum sih, program dengan pemerintah yang paling dominan adalah literasi digital. Bukan hanya dengan Kemominfo, terakhir juga dengan Menko PMK, Ibu Puan Maharani, kemarin kita menggelar revolusi mental. Tetapi kalau istilah saya, membangun karakter digital Nusantara begitu. Jadi relawan TIK membantu Kemenko PMK untuk membangun karakter digital Nusantara. Jadi karakter digital Nusantara itu netizen dalam berinteraksi di dunia maya, dia memperhatikan etika Nusantara. Dia punya adat sopan santun, seperti itu. Gagasannya seperti itu. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pas akan ada beberapa perubahan adat yang terjadi, bagaimana menghadapi anggota? Oh ya, orang baru bawa adat baru ya. Nah, ada anggota yang nggak mau saya, nggak cocok saya. Nah, ini harus ada PDKT. Gitu. Yang jelas begini, merubah adat kebiasaan itu nggak bisa revolusional, ya. Harus evolusional. Jadi harus ada langkah adaptif. Gitu. Yang terbaik sih adalah mengkompromikan. Adat yang lama nggak usah dihilangkan. Ya. Nah, di RTIK ada sampel begini. RTIK itu kan latar belakangnya macam-macam ya. Ada yang blogger, itu kan mereka nggak suka yang formal-formal ya, kalau blogger ya. Ada juga yang dari sekolah. Kalau sekolah karena udah terbiasa, mereka dibikin formal-formal mau gitu. Nah, pada saat kita mengembangkan sistem pengembangan SDM terstruktur, nanti saya tunjukkan modelnya. Itu teman-teman yang background-nya bukan dari lembaga pendidikan agak nolak gitu. Kok serem banget? Kita kan just fun aja di sini di komunitas. Kenapa dibikin sistem yang sekaku ini gitu ya? Ada yang seperti itu. Nah, pendekatan apa yang dipakai oleh pengurus pusat? Kita bagi klaster, dikelompokkan. Ini yang bisa terstruktur, ini yang tidak terstruktur. Nah, sistem pengembangan SDM yang terstruktur itu tidak diterapkan ke semuanya. Di klaster ini aja yang siap. Contoh sekarang, yang terstruktur ini saya terapkan di kampus. Yang blogger nggak usah disentuh, biarkan aja gitu. Jadi jawabannya apa yang sebaiknya dilakukan, karena dia adalah bagian dari kita harus memberikan ruang sama dia gitu. Jadi perubahan tidak boleh dilakukan secara keseluruhan ya. Tapi ada juga sih karakter leadership yang dia tegaan gitu ya. Ini orang udah lama gitu, udah lama merintis komunitas dari awal, tapi
Leader yang baru ini punya gagasan baru yang tidak mau diterima oleh anggota lama. Tapi tega leadernya. Udah kamu keluar aja kalau nggak mau ikut gitu. Nah, saya kira jangan seperti itu ya. Gitu. Kita lanjut ya. Yang mana? Bagaimana membuat aturan yang bisa membuat anggota komunitas bertahan dan terus bergabung. Nah, itu tadi udah dibahas ya. Minat itu harus di breakdown, diturunkan menjadi sebuah kesepakatan gitu. Ya. Jadi awali dengan perjanjian. Gitu. Kalau ada perjanjian, anggota itu akan merasa tidak mudah untuk keluar gitu, karena dia udah berjanji gitu. Kecuali memang dia tebal mukanya. Gitu. Udah berjanji, dia lupa aja sama janjinya, pergi gitu ya. Tapi setidaknya membuat janji itu merupakan upaya kita menjaga itu ya, menjaga komitmen gitu. Dibandingkan tidak ada janji gitu. Udah ada janji aja kayak gitu, apalagi nggak ada janji begitu. Nah, jadi janji itu yang terpenting. Yang kedua, bukan janji yang sekedar dituangkan di kertas yang dalam bentuk poin-poin ringkas. Anggota baru itu juga harus paham. Makanya harus ada satu hari discuss gitu ya, untuk memahamkan ini apa sih gitu maksudnya gitu. Itu harus dipahamkan. Karena boleh jadi anggota itu pada kali pertama dia dengar, dia nggak ngerti gitu. Nah, perlu ada semacam pelatihan lah kalau formal ya. Kalau informal sih kumpulan gitu. Untuk discuss apa sih kegiatan kita itu, kamu itu punya hak apa, kewajiban kamu apa. Nah, yang seperti itu. Saya kira itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Yang mau saya sampaikan di sini adalah pengurus itu harus memastikan anggota itu punya pengalaman yang tidak monoton. Nah, itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya, anggota itu merasa jenuh berkumpul di komunitas karena kegiatannya gitu-gitu aja gitu, monoton gitu. Nah, tugas pengurus itu memastikan anggota itu tidak monoton kegiatannya. Nah, kalau di relawan TIK, ini contoh ya, karena struktur organisasinya hierarkis, pusat, wilayah, cabang, komisariat, maka pengurus itu harus memastikan anggota itu yang direkrut oleh komisariat itu punya pengalaman minimal 1 tahun di komisariat. Udah itu dia coba punya pengalaman naik lagi ke cabang gitu ya, ke wilayah sampai ke pusat gitu. Jadi di pusat jangan orang itu aja, di wilayah jangan orang-orang itu aja. Nah, kalau komunitas yang tidak punya struktur seperti ini, minimal ada rotasi kegiatan. Ya, tahun sekarang yang ngegarap layanan X ini, tahun berikutnya gantian lah gitu. Ya, jadi rotasi itu penting ya, rotasi. Jadi biasanya pengurus kan punya periode ya, berapa tahun biasanya? 2 tahun ya. Nah, periodisasi pengurus itu dimaksudkan supaya tidak jenuh gitu, ya. Nah, jadi selain ada orang minatnya sama, kegiatannya ada jelas, harus diberikan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, itu kunci yang keempat. Next. Ada pertanyaan berkaitan dengan sambil nunggu, silakan. Oh ya. Tes. Halo, tes. Oke. Nah, tadi di bawahnya pembina itu sempat ada perintis ya, baru kemudian pengurus. Oh, nggak salah ya nggak sih? Oh iya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau ngedevelop sebuah organisasi itu, apakah better nggak langsung kepada dari pembina langsung pengurus, tapi
apakah bagusnya perlu adanya perintis lebih dahulu, jadi di bawahnya pembina itu ada kayak develop khusus kayak gitu yang merintis untuk yang sebelah sini ya, ini ada kaitannya sebenarnya dengan pengalaman. Orang yang paling lama di organisasi dengan pengalaman yang banyak, dia harus menempati posisi paling puncak, dan di dalam interpretasi kami, penafsiran kami, posisi yang paling puncak itu adalah pembina begitu. Ini ada fungsi. Fungsi pertama adalah pelatih. Nah, ini pelatih ini kalau secara sederhana dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, adalah orang yang bertanggung jawab memahamkan anggota baru akan hak dan tanggung jawabnya, serta kesepakatan-kesepakatan. Siapa yang memerankan pelatih? Anggota lama, gitu. Misalnya komunitas ini berdiri baru 1 tahun ya, ada sekumpulan orang di dalam komunitas, dia rekrut anggota baru. Nah, yang memerankan sebagai pelatih adalah anggota lama, begitu. Harus ada pelatih ini. Jadi orang yang memahamkan apa itu komunitas, siapa anggota komunitas, hak dan kewajiban, hubungan antara personal dengan komunitas, ini di tangan pelatih ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah fungsi pengelola. Nah, ini yang urgent, tadi udah saya sebutkan. Pengelola ini adalah penanggung jawab layanan. Kita udah mendefinisikan kegiatan, tapi kegiatan ini akan semaunya, seadanya dilaksanakan kalau tidak ada pengurus, gitu. Nah, pengelola, makanya pengelola atau pengurus harus ada. Jadi pengelola itu dari kata manage itu ada peran perencanaan, ada peran pelaksanaan, ada peran kendali, ya, dan ada peran evaluasi, plan do check, ya, PDCA. Ini pengelola ya, Pak. Apakah harus seserius itu? Ya, kalau mau modern, komunitasnya harus ada. Ya, sekalipun pelaksanaannya nggak harus seperti organisasi yang inilah. Misalnya evaluasi, ayo kita kumpulan yuk, setahun ini kita sudah melakukan apa sih kekurangan kita gitu. Itu evaluasi. Terus masuk ke perencanaan, kira-kira tahun depan kita melakukan apa ya? Obrolan ringan seperti itu aja. Jangan lupa kendali gitu. Kita kan punya gagasan seperti ini, kenapa programnya jadi melenceng seperti itu? Nah, ya, kendali itu evaluasi rutin. Seperti itu. Nah, kemudian perintis. Perintis ini fungsinya ada 2. Perintis ini dia memastikan supaya anggotanya bertambah banyak. Jadi dia punya peran meningkatkan jumlah anggota. Yang kedua, perintis itu apa? Dia meningkatkan jumlah sekretariat. Jadi ada sayap-sayap organisasi. Ini sih tergantung kebutuhan ya. Kalau komunitas yang nggak butuh ada sayap-sayap, ya perintis ini fokus hanya pada SDM. Jadi rekrutmen itu perintis ya, yang mengenalkan, mensosialisasikan. Pembina ini orang-orang yang sudah mengalami sebagai pelatih, dia paham banget organisasi apa dan seterusnya. Dia pernah mengelola, dia tahu banget organisasi ini harus dikelola seperti apa, ada pengalaman, dan dia pernah ke masyarakat mencari anggota dan seterusnya. Nah, ini yang layak sebagai pembina gitu. Ini adalah upaya untuk apa? Untuk memberikan pengalaman kegiatan yang tidak monoton. Nah, kalau organisasinya hierarkis, dimensinya lebih ada ke ini ya, horizontal. Pengalamannya pelatih anggota, kemudian pelatih pengurus komisariat, udah gitu dia pelatih pengurus cabang sampai ke pusat gitu. Lebih banyak lagi variasinya gitu. Hari ini saya di Garut, 2011 saya di Garut, tahun 2016 saya ke pusat gitu. Sama di provinsi. Itu pengalaman. Begitu ya. Next. Nah, ini daur hidup pelayanan. Ini sistem yang dibangun di relawan TIK. Saya coba jelaskan segenerik mungkin. Pendaftaran anggota ini pasti ada ya.
anggota baru, ada proses pendaftaran anggota, ada pelatihan fungsional. Fungsinya tadi, pelatih anggota, sebagai anggota, sebagai pelatih, sebagai pengurus, sebagai perintis, sebagai pembina, itu semua harus dilatih ya. Jadi yang kedua itu proses penting, melatih, memahamkan, memberikan pengetahuan, membentuk sikap, dan membangun keterampilan. Nah, ini tiga pasukan, pengetahuan, keterampilan, sikap. Ini dibangun di sini untuk semua fungsi ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan. Pelayanan ini bisa dipahami sebagai kegiatan kita ya. Setiap anggota itu melakukan kegiatan, ini pelayanan. Jadi bukan hanya merekrut, bukan hanya melatih, tapi mereka harus digerakkan untuk melaksanakan kegiatan komunitas. Pelayanan. Nah, terakhir, evaluasi layanan. Harus dievaluasi itu. Seseorang dikontrak untuk melaksanakan kegiatan X, di penghujung itu harus dievaluasi. Harus ada ini ya. Harus ada umpan balik baik dari penerima manfaat ataupun dari pengurus. Nah, mereka yang sudah punya pengalaman mulai dari mendaftar, ikut pelatihan, melaksanakan kegiatan dan mendapatkan penilaian, kalau bisa di sini dikasih penghargaan juga, reward ya. Ayo saya traktir kamu udah bikin kegiatan kita sukses. Dulu pengalaman saya waktu SMA, saya punya komunitas. Itu kalau ada kegiatan, beres kegiatan tuh kita makan-makan di rumah makan gitu. Jadi ada dana sisa. Dana sisanya itu sengaja untuk makan-makan gitu. Itu semacam reward lah gitu ya. Tapi ada evaluasi dulu gitu. Nah, pemilihan pengurus. Mereka yang sudah punya pengalaman ini 1 2 3 4 layak menjadi pengurus. Jadi bagus nggak ngerekrut orang yang dia nggak punya pengalaman ini tiba-tiba jadi pengurus? Nggak bagus ya. Rasa memiliki jiwanya belum nyatu dengan organisasi gitu. Anggota yang sudah ikut pelatihan, dia udah jelas komitmennya kan, waktunya, pernah melaksanakan kegiatan untuk organisasi, saya kira mereka punya mental yang memadai untuk jadi pengurus yang loyal gitu. Nah, makanya itu jadi pengurus, ada pelayanan struktural, ini yang suka dilupakan ya. Jadi layanan itu ada ke dalam dan keluar. Nah, kalau di RTIK itu kan ada layanan informasi, layanan personal, layanan perangkat. Itu bukan hanya untuk masyarakat saja, tetapi untuk anggota komunitas juga. Nah, misalnya komunitas ini punya layanan apa ke masyarakat, jangan lupakan juga itu anggota itu harus dilayani, ya. Jadi kadang anggota itu nggak betah bukan karena kegiatannya monoton saja, tapi dia merasa tidak diperhatikan gitu, ya. Atau minimal dengan reward kayak tadi ya, dikasih makan bareng gitu, dibikin seneng gitu, diperhatikan lah. Kalau ibunya meninggal itu disantuni gitu. Kalau dia sakit ditengok gitu. Nah itu pelayanan struktural. Tetapi pelayanan struktural lebih lanjut ini berkaitan dengan administratif. Bagaimana proposal dan lain sebagainya disimpan. Terus bagaimana diupayakan agar layanan itu dilaksanakan secara otomatis dengan perangkat teknologi informasi begitu. Oke, next. Nah, ini dia. Ini matriksnya ya. Nah, ini jadi bahan evaluasi kira-kira komunitas kita masuk mana. Matriks ini saya susun berdasarkan apa yang dilakukan oleh tim penilai komunitas TIK Award di Jawa Barat, Diskominfo. Saya coba susun seperti ini. Kebetulan komunitas TIK Garut yang saya bina di Garut itu termasuk komunitas terbaik kategori mandiri ya, mandiri. Yang madaninya komunitas Cimahi. Kenapa dia madani? Dia punya bisnis animasi yang sudah mendapatkan keuntungan gitu. Nah, ini saya
bikin matriks. Tadi komponen-komponen tadi ya yang harus diinventarisir oleh setiap komunitas. Ada manusia, uang, material, bahan, mesin, perangkat, metodenya, dan market yang mitra penerima manfaatnya ya. Kalau level inisiasi dalam aspek manusia, perekrutannya nggak jelas maunya gitu. Jadi datang dan keluarnya organisasi itu tidak tidak diatur gitu. Pokoknya kamu mau masuk, ayo masuk. Yang paling bagus itu kan konsisten ya. Periode perekrutan dan sertijab tidak konsisten, ada terdefinisi, tapi tidak konsisten. Kadang pada bulan ini, kadang enggak. Nah kalau yang bagus ini konsisten. Ada jadwalnya gitu. Ini Madani. Uang. Komunitas pada level inisiasi, uangnya dari mana? Dari anggota kadang ya semuanya. Ayo urunan, urang arisan ya. Kita arisan ya. Itu iuran. Kalau udah mandiri, nah tangannya mulai muncul. Nah, ada yang ngasih donasi. Jadi selain dari sini ada tambahan pak gitu ya. Jadi dua sumbernya. Dari anggota dan dari mitra sponsor. Kalau Madani ada satu tambahan lagi, usaha. Jadi anggota itu punya layanan bisnis yang menghasilkan uang. Dan komunitas itu mendapatkan dana operasional dari sisa hasil usaha. Begitu. Kemudian material. Kalau kaitannya dengan data, file, dan seterusnya, kalau diinisiasi tidak tersimpan. Jadi generasi selanjutnya itu kehilangan jejak. Padahal pengurus misalnya tahun 2017 itu oke. Tapi nggak ada peninggalannya gitu. Nggak ada proposal yang bisa ditiru, nggak ada buku panduan yang bisa dilanjutkan. Nah, ini tidak tersimpan. Kalaupun tersimpan tertutup, ada di siapa gitu. Saya lupa siapa ya yang nyimpen gitu. Itu inisiasi. Kalau mandiri tersimpan dan terbuka. Sudah disimpan misalnya di Google Drive gitu. Dan terbuka, banyak orang yang bisa akses. Kalau Madani, dia punya cadangan. Kalau yang ini hilang, dia masih punya. Kalau mandiri mah datanya hilang, riweuh gitu ya. Riweuh itu apa ya? Riweuh, jadi wah panik dia. Ya akhirnya kehilangan jejak. Nah kalau Madani dia punya cadangan gitu. Mesin. Inisiasi bukan milik sendiri, komunitasnya manfaatin Google gitu ya, misalnya sebangsa dan seterusnya. Kalau mandiri milik sendiri untuk layanan informasi, dia punya website sendiri, gitu. Ya dia hosting web sendiri. Gitu. Kemudian Madani dia punya sistem informasi, anggota aja ada sistem informasinya, registrasi, jumlah anggota, tempatnya di mana, keahliannya apa, sudah melakukan apa, gitu. Sistem informasi ini Madani. Metode tidak ada semua atau sebagian, ya. Saya harus melakukan apa gitu tidak terdefinisi kadang. Ada tapi sebagian aja, yang lain enggak. Rapat, ya hayu lah rapat gitu, enggak ada aturannya gitu. Kalau mandiri, kadang diperbarui, kadang enggak gitu. Jadi tingkat penyesuaian organisasi terhadap perubahan itu tidak bagus. Kan kadang aturan itu harus diperbarui ya. Ada anggota baru, milenial misalnya, yang tidak sinkron secara ini ya, dengan pengurus awal, itu harus merombak aturan. Nah ini harus diperbarui. Kalau Madani itu konsisten, setahun sekali, 5 tahun sekali diperbarui. Terakhir, apa tadi? Market. Nah, kalau yang inisial tuh nggak jelas marketnya siapa gitu. Nah kalau sebangsa udah jelas marketnya, komunitas. Ya mandiri itu marketnya jelas non profit. Nah kalau Madani marketnya kalangan non profit dan profit. Gitu. Nah itu matriks. Silakan Bapak dan Ibu sekalian menggunakan metrik ini untuk mengidentifikasi kira-kira sudah masuk mana levelnya, inisial,
mandiri atau madani gitu. Yang bagus yang mana? Madani. Tapi konsekuensinya apa? Harus tertib administrasi. Kenapa harus seperti itu? Uang. Ada uang di sana gitu. Uang yang bergentayangan yang memungkinkan jadi bibit-bibit konflik ya. Yang jadi organisasi ini bisa pecah gitu. Saya kira itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak semuanya sama gitu. Betul. Ya. Itu penilaiannya jadi bagaimana? Harus dihitung rata-rata Pak. Misalnya nanti kan ada summary ya. Ada skor akhir. Kira-kira dominannya di mana nanti bisa kelihatan Pak. Misalnya ini nanti di sebelah ujung tuh ada kumulatifnya. Paling banyak di mana gitu. Checklistannya. Yang level inisiasi poinnya berapa? Ini kan total 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau ini skornya 6 berarti inisiasi. 6, 0, 0 berarti inisiasi. Kalau gimana kalau 3, 3, 0 gitu? Ya berarti di pertengahan gitu. Menjelang mandiri dia. Tapi belum lepas dari inisiasi gitu. Mau tinggal landas ke mandiri dikit lagi. Berarti PR berikutnya harus di ini. Seperti itu. Ini slide-nya nanti di sharing bisa mungkin. Oh ya, ini sampel aja bagaimana regenerasi itu dilaksanakan di kampus. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Utami tentang SDM relawan itu ada di kampus. Jadi saya pernah baca artikelnya Well and Ross. Beliau itu bilang begini, sumber daya relawan usia 14 sampai 24 tahun itu paling banyak disediakan di kampus. Dan mereka itu tidak berharapkan insentif uang, hanya cukup tambahan pengetahuan. Ya. Nah, pertanyaannya tadi dari Mbak Utami, kenapa ya kita mengabaikan mereka sebagai anggota komunitas gitu. Padahal kampus itu memberikan janji kepada kita SDM yang selalu fresh gitu. Tapi memang harus di-maintain ya knowledge-nya. Kita harus pandai-pandai mengelola pengetahuan sehingga apa yang diketahui oleh SDM ini sebelum dia pergi dia sudah ada pewarisan pengetahuan dalam bentuk laporan atau apalah gitu yang bisa dinikmati. Nah, ini juga yang jadi PR relawan TIK Indonesia. Sampai hari ini kita baru punya jaringan kampus sekitar 30-an, nggak banyak ya. Padahal setiap tahun relawan di kampus itu selalu ada, bisa ratusan ya. Apalagi kampus itu punya fungsi pengabdian masyarakat. Saya punya teman Ertik Universitas Samratulangi di Manado. Sekali PKM yang diturunkan 1.000 mahasiswa. Yang dikerjakan sama mahasiswa apa? Membangun website desa. 1.000 orang, berapa desa tuh yang bisa dibangunkan websitenya setiap tahun, gitu. Nah, komunitas juga sama. Jadi teman-teman di kampus itu hanya berharap pengetahuan, tinggal kita pikirkan pengetahuan apa nih yang kira-kira mereka tertarik. Nah, di sisi yang lain, kita harus pastikan saat mereka bergabung, itu mereka mau mengerjakan aktivitas yang menjadi core bisnisnya komunitas kita. Itu yang terpenting sih. Jadi buat apa mereka datang, setelah kita kasih pengetahuan kabur. Itu yang saya alami di kampus. Tahun pertama banyak seabrek, tapi tahun kedua pada saat mereka harus melaksanakan kegiatan layanan pada kabur, nggak ada. Itu. Saya kira udah ya. Q&A. Ya, masih bisa nanya, silakan. Kalau yang tadi pertanyaannya sempat skip, boleh dipostingkan ulang lagi. Kita mulai dari yang
Yang mana? Ajeng. Kalau cara jaga komitmen biar bisa stay di komunitas itu sendiri, bagaimana? Karena saya kan ikut di beberapa komunitas, kadang merasa jenuh, jadi pindah-pindah terus. Nah, jenuh karena monoton ya kegiatannya. Dugaan saya sih seperti itu, karena monoton. Kalau komunitas tidak berhasil membuat kegiatan variatif, ya selamat tinggal untuk SDM. Ya, SDM akan bertahan kalau kegiatannya itu variatif. Gini aja lah, kita kan punya hobi ya. Misalnya anak saya tuh hobinya ngoleksi mobil-mobilan. Dia pasti kalau diajak ke toko mainan, nggak pernah mau beli mainan yang sama gitu. Pengen mainan yang lain, ya kan? Nah, itu natural, alami. Nah, sama ya, anggota komunitas juga sama. Jadi kalau anggota komunitas masuk ke komunitas, setiap hari dikasih mainan yang sama, kegiatan yang ia bosan. Jangan salahkan kalau dia pindah gitu. Nah, terus mungkin nggak anggota ini masuk di 2 komunitas yang sama, lalu dia pindah ke komunitas yang lain. Ya mungkin saja kalau komunitas yang ini tidak kompetitif, tidak bisa membuat nyaman anggotanya. Jadi PR-nya buat pengurus adalah bikin nyaman, harus ada evaluasi. Yang kedua, bikin tidak monoton. Next, jaga komitmen anggota sih susah ya. Karena komitmen itu dipeliharanya bukan oleh anggota, sebenarnya oleh pengurus gitu. Jadi jawabannya bagaimana saya sebagai anggota menjaga komitmen? Jawabannya ya pernah berjanji nggak gitu. Kalau pernah berjanji ya tepati. Setelah janjinya terpenuhi ya silakan. Tapi yang terpenting yang menjaga anggota ini pengurus gitu. Pengurus yang harus main time. Kita mending rekrut SDM sebanyak-banyaknya, baru dibagi ke beberapa tugas atau kuota SDM sesuai kebutuhan. Mending dibatasi ya. Kalau menurut saya, tapi tergantung juga ya. Kita butuhnya anggota itu untuk apa? Kalau untuk menyampaikan layanan kepada orang, ya kita rekrut sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya, saya punya kegiatan digital literasi. Saya ingin yang dapat digital literasi ini anak-anak sebanyak-banyaknya. Nah, SDM yang kita rekrut ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau konteksnya SDM untuk pengurus nggak usah banyakan, nggak efektif gitu. Ya, pengurus banyakan kadang ya kalau kita di sekolahan dikasih tugas kelompok kan kadang ada yang cuma ikut-ikutan aja gitu ya, ikut ngeramein gitu. Tanggung jawab mah tetap si ini aja yang ngejalanin. Pengurus yang efektif itu sedikit tapi semuanya bekerja gitu. Dan ngeevaluasinya gampang gitu. Kalau banyakan susah. Ngaturnya susah. Terus isi kepalanya semakin banyak semakin pusing gitu. Jadi kita punya anggota pengurus 5 orang dengan anggota pengurus 10 orang, lebih pusing 10 orang kalau berdasarkan pengalaman saya. Ya mending kalau pengurusnya tidak hanya ngomong saja ya, tapi siap gerak. Ini kan kadang cuma ngomong aja gitu ya. Jadi mending sedikit tapi bergerak semua gitu. Daripada banyak cuma ngomong gitu. Jadi pusing ke kitanya gitu. Selanjutnya ada lagi bagaimana kiat-kiat saat masa peralihan dari pengurus awal ke yang baru biar efisien. Karena yang sering terjadi ujung-ujungnya pengurus lama yang kerja lagi. Tetap ya pendampingan harus ada. Ya. Pendampingan minimal adalah pelatihan pengurus. Ini pendampingan minimal. Tapi kalau mau bagus, setelah pelatihan jangan dilepas. Tetap didampingi. Tapi peran kita itu harus jangan di depan. Ya. Jangan di tengah, di belakang dorong-dorong. Kasih motivasi, ayo kamu bisa.
jangan dibantuin teknisnya, ya. Kecuali dia nggak bisa, kita kasih ajarin, tapi jangan dibantuin, jangan dikerjain ya. Masa pelatihan kita di tengah-tengah, Ing Madya Mangunkarso ya, di tengah-tengah. Tapi kalau udah pasca pelatihan, kita di belakang, gitu. Tuturi Andayani ya. Nah, bukan di depan. Nah, kalau di depan itu ya saat kita jadi pengurus. Jadi harus ada pendampingan. Jadi begitu pengurusnya beralih, biasanya pengurus lama itu jadi dewan pembina. Nah, pembina itu yang mendampingi gitu. Makanya pengurus lama itu jangan dibuang, gitu. Dibuang sayang, nggak boleh. Harus ditempatkan di pembina atau penasihat, supaya apa? Mendampingi pengurus, gitu. Tapi jangan mendikte, gitu. Maksudnya biarkan, kasih kebebasan pengurus itu untuk melakukan apa yang dia mau, tapi kita kasih masukan-masukan yang positif berdasarkan pengalaman, ya. Nah, kalau sudah jadi pembina, masa sih melaksanakan tugas pengurus ya? Nah, kasih di dalam struktur tuh posisi dia sebagai pembina atau dewan penasihat. Saya kira gitu. Terus bagaimana manajemen konflik antara pengurus lama dan baru? Oke. Nah, ini saya kira lazim terjadi ya. Tapi sebenarnya kalau visi dan misi itu tidak menyalahi sebab komunitas itu dibangun, nggak bakal ada masalah gitu. Jadi visi dan misi itu kan diturunkan dari semangat awal gitu. Setiap anggota yang masuk itu harus menyepakati semangat awal. Kalau di relawan TIK, semangat awal itu terekam di akta notaris. Sejarah terbentuknya organisasi gitu. Nah, catatan sejarah itu menceritakan semangat awal. Visi dan misi yang dibangun dengan memperhatikan sejarah awal pembentukan organisasi, insya Allah tidak bakal ada masalah gitu. Walau berbeda ya visi misinya. Terus yang kedua, visi misi itu harus lanjutkan gitu maksudnya ya. Jadi nggak boleh putus gitu. Visi terakhir apa? Nah sekarang ini harus ada peningkatan nih visi itu. Jadi jangan, kalau bisa jangan ini ke barat, ini ke timur, nggak boleh gitu. Kalau ke barat ikut barat gitu. Sifatnya meningkatkan misalnya. Kalau di kampus saya 2015 dulu unggul Sepriangan Timur gitu. Nah sekarang sudah mulai visinya berani naik global ya, berdaya saing global. Jadi dari lingkup Priangan Timur sekarang sudah mulai global. Dan semua itu ada link dengan sejarahnya, dengan sejarah. Jadi pastikan dalam perumusan visi itu dua hal. Yang pertama harus terkait dengan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Tim perumus itu harus baca sejarah. Tidak boleh keluar dari kerangka sejarah yang mana niat awal itu didefinisikan ya, membentuk organisasi. Terus yang kedua, visi itu seyogianya melanjutkan visi sebelumnya, nyambung gitu ya. Dia kan ada istilah menyerahkan tongkat estafet gitu ya. Artinya dia melanjutkan gitu. Jadi nggak boleh masing-masing, nggak boleh. Udah ya, saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kelewat ya di atas kayaknya ya. Itu belum ya? Amalia. Kalau regenerasi di komunitas itu, apakah idealnya ada waktu tertentu untuk sharing knowledge supaya mereka yang akan melanjutkan komunitas dipastikan punya perbekalan yang oke? Oke. Nah, tentang waktu kapan knowledge sharing itu dilakukan begitu ya? Atau kapan pelatihan itu dilakukan? Apakah harus terjadwal atau tidak? Begini. Jadwal pelatihan itu mengikuti jadwal rekrutmen. Dan jadwal rekrutmen itu
mengikuti kebutuhan SDM. Tadi udah kita sampaikan, kalau SDM lama itu pergi di akhir tahun, maka di awal tahun kita harus sudah punya SDM baru. Dan saat itu langsung dilanjutkan dengan proses pelatihan. Tadi ada pendaftaran terus pelatihan ya. Nah, jadi itu beriringan. Bagusan mana yang terjadwal atau tidak terjadwal? Kalau dikaitkan dengan level inisial, mandiri dan madani, bagus dijadwalkan. Semakin terjadwal, semakin modern komunitasnya. Begitu. Nah, sekarang dari keseluruhan ini, pilihan komunitas mau tradisional atau modern itu kembali ke kita dan kebutuhan kita. Kalau tidak ada motif, misalnya menghasilkan uang, nggak perlu dibikin modern. Kalau sekedar hobi ya, saya kira tradisional aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah mulai agak serius nih, ada keuntungan, anggota mulai banyak, sering terjadi konflik, sebaiknya dorong komunitasnya menjadi modern. Begitu. Kesimpulan akhirnya saya kira itu. Saya kira itu ya. Masih ada ya? Bagaimana menyiapkan kemandirian komunitas yang pada awalnya komunitas ini menempel pada organisasi besar. Menempel. Dia berpisah itu karena merasa dirinya beda dengan organisasi itu. Kalau sama, buat apa berpisah gitu, saya kira ya. Tadi kita cerita tentang minat kita udah beda gitu. Makanya kita pisah. Nah, apa yang harus disiapkan? Ya kita harus bisa mendefinisikan dengan baik minat kita yang berbeda dari organisasi induk kita apa. Kalau sama ya buat misah gitu. Paling motifnya hanya pengen duduk sebagai pengurus gitu ya. Pengen mewarisi resource gitu. Nah, yang terbaik adalah sebelum kita berpisah, kita harus memastikan punya minat yang beda gitu. Yang kedua, metode, kemudian unsur-unsur yang lain, metodenya, materialnya, mesinnya, man-nya, dan seterusnya itu different, beda. Sehingga tidak bisa bersatu lagi. Nah, jadi pastikan resource organisasi itu berbeda dulu. Ya, utamanya minatnya udah beda. Baru pisah. Karena memisahkan komunitas itu bukan pekerjaan gampang ya. Dari nol lagi gitu. Ya, belum membangun kepercayaan. Ya. Mitra yang sudah lama memberikan kepercayaan kepada organisasi induk itu tidak akan dengan mudah memberikan kepercayaan kepada pecahannya gitu. Ya. Mungkin ada kalanya orang punya persepsi negatif gitu terhadap organisasi yang memisahkan diri dari induk. Ya, sekalipun ya tidak mutlak seperti itu ya. Mungkin ada yang beruntung sponsor ini pada akhirnya lebih nyaman dengan pecahannya gitu ya. Pada dasarnya itu sih kesiapan mental kita akan membangun dari nol. Kalau nggak siap mental ya udahlah, buat apa? Melelahkan diri. Kecuali memang kita udah lelah justru dengan organisasi lama gitu. Ya mending melelahkan diri membangun dari nol. Tapi harus siap kayak tadi ya dari nol. Memang kepedulian di dalam komunitas itu penting sekali. Tapi bagaimana jika pemimpinnya tidak peduli, tapi komunitas itu bisa bertahan karena anggota yang saling peduli. Apa yang harus dilakukan dan apakah anggota bisa langsung komunikasi ke pemimpinnya? Ini sebabnya karena di dalam organisasi itu nggak ada evaluasi. Ya, tadi kita ada fase evaluasi ya. Evaluasi itu gambaran sederhananya kan ngumpul ya, curhat gitu, untuk saling memberikan penilaian. Nah, kejadian kayak gini terjadi karena tidak ada proses komunikasi atau evaluasi. Nah, sebaiknya ada kepastian ini dilakukan gitu, di dalam organisasi. Nah, kemudian apakah
Boleh anggota itu ngomong langsung ke pemimpinnya, boleh. Karena pada dasarnya pemimpin itu anggota komunitas gitu kalau menurut pendapat saya ya. Jadi sebagai anggota komunitas kita harus mencocokkan dengan anggota yang lain gitu. Lepas dia posisinya sebagai apa. Kalau ada yang tidak cocok harus dibicarakan gitu. Dan kita harus terbuka gitu dengan kritik, masukan. Nah, ini jadi tambahan baru ya, bukan soal kesamaan minat, tapi secara psikologis kita nggak ada masalah gitu. Jadi penting bagi komunitas itu untuk memastikan tidak ada noise psikologis. Noise psikologis itu apa? Gangguan psikologis, saya punya masalah dengan dia, saya nggak enak gitu. Itu nggak boleh, itu harus diselesaikan, harus bicara gitu ya. Jadi noise psikologis itu yang kadang membuat organisasi juga agak goyang gitu. Makanya harus ada dialog, harus ada evaluasi gitu. Memastikan noise ini hilang, proses komunikasinya lancar. Begitu. Jadi ini pertanyaan bagus ya, melengkapi apa yang sudah kita identifikasi di awal. Bukan hanya minat, bukan hanya SDM, tapi orang-orang yang punya minat itu juga antar orang itu harus baik gitu, perasaannya gitu. Jadi bukan hanya aspek semangatnya sama, idenya sama. Jadi bukan aspek otaknya sama ya. Otak saya dengan otak dia sama. Yang dipikirin adalah apa yang diminati gitu. Tapi ini juga hatinya gitu, harus sinkron. Jadi jangan otaknya nyambung, hatinya nggak nyambung. Nah, jadi pengurus itu harus memastikan otaknya sinkron, hatinya nggak ada masalah gitu. Jadi kesimpulannya kan mengelola SDM itu rumit ya. Karena yang dikelola bukan robot orang yang punya pikiran dan perasaan. Yang paling repot ngatur perasaannya gitu. Kita udah ngedamain, dia tetap nggak mau, saya sakit hati. Ya kalau sudah kayak gitu ya biarkan saja gitu. Sampai emosinya mereda, saya kira kayak gitu. Tapi upaya untuk membangun pemahaman penting ya. Kayak tadi misalnya dia punya kebiasaan baru atau tradisi baru, ini yang lama, tetap harus dikompromikan. Itu adalah salah satu upaya juga untuk menghilangkan noise psikologis. Yang mana ya? Lalu yang Noe ya. Bagaimana menyiapkan kemandirian komunitas yang pada awalnya komunitas ini udah tadi ya? Udah ya? Bagaimana memaintain kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak agar tidak terputus saat bergantinya kepengurusan. Ini penting ya. Jadi mitra sponsor itu harta kekayaan yang nggak boleh hilang seiring dengan hilangnya pengurus. Bagaimana dimaintain dengan kesepakatan kerjasama. Jadi organisasi modern itu selalu membiasakan diri dengan formalitas-formalitas seperti dokumen-dokumen kayak gitu ya. Anggota masuk suruh nanda tangan dokumen kontrak gitu. Ada mitra sponsor harus nanda tangan dokumen kontrak gitu. Kalau nggak ada kontraknya nggak ada ikatan gitu. Nah, di dalam kesepakatan kerjasama itu tertuang. Ini kerjasama berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Biasanya sih 3 tahun ya. Nah, kalau pengurus ini selesai pada tahun kedua, tetap masih ada ikatan dengan mitra 1 tahun lagi gitu. Nah, jadi solusinya adalah bikin dokumen kontraknya gitu. Jadi formal kerjasamanya harus dipenuhi. Setahu saya, mitra itu akan senang bekerja sama dengan komunitas yang levelnya sudah modern lah, mandiri ya, yang sudah tertib administrasi. Jadi kalau dia sudah diminta company profile, dia udah siapkan company profile. Sudah punya situs web, rekaman kegiatan, ada proposal laporan kegiatan, laporan keuangan terekspos. Itu mitra pasti senang tuh. Ya termasuk kontrak itu tidak akan kesulitan dibuat oleh pengurus yang sudah modern seperti itu.
Jadi solusinya adalah dokumen kontrak supaya harta kekayaannya itu nggak hilang. Cara paling efektif untuk mengkomunikasikan masalah tanpa menyakiti seseorang dalam komunitas itu bagaimana, Mas? Kalau persoalannya adalah personal, maka bicaranya berdua. Jangan di ruang publik ya. Jadi saya punya masalah dengan ketua. Jangan di dalam forum kita nyatakan, saya ada masalah dengan kamu. Nggak boleh. Kalau bisa 4 mata aja. 4 mata dari hati ke hati. Jadi menjaga perasaan juga itu ya. Sekalipun yang dijaga adalah orang yang menurut kita salah. Di forum itu kita ngomongin apa? Ngomongin kepentingan umum. Tapi kalau urusan pribadi, 4 mata gitu. Berdua aja gitu. Tapi kalau kepentingan organisasi secara umum di dalam forum. Jadi mengelola tempat dan waktu. Tadi tempat, waktu, lihat lagi moodnya lagi bagus gitu. Kalau orang yang ada masalah itu lagi bad mood, jangan gitu. Jangan didekatin, nanti kita diterkam. Ya. Jadi lihat juga waktunya harus pas gitu. Kalau bisa kita kasih makanan dulu atau apalah yang bikin dia senang gitu. Kalau dia sudah senang mendapatkan kebaikan dari kita, dia akan lebih terbuka dengan kita. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba dilabrak kayak kamu gitu. Nggak boleh. Jadi kalau mau selesai masalahnya, kita kasih kebaikan dulu sama dia gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, dia udah terbuka baru enak ngomongnya gitu. Nah, jadi kalau orientasinya solusi saya kira kayak gitu. Kemudian setelah suatu komunitas melakukan regenerasi, belum tentu komunitas tersebut menjadi lebih baik. Bisa saja malah jadi vakum atau terbengkalai. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya, pengurus ini nggak kerja-kerja gitu ya. Gimana nih? Ya harus ada yang take over. Mau tidak mau. Kalau pengurus itu udah dinasehati, nggak ada perubahan. Demi organisasi, take over. Siapa yang take over? Ownernya. Nah, ada namanya pembina. Pembina itu ada yang mendefinisikan dia adalah owner komunitas. Dia disebutnya pembina. Kalau pengurus ini tidak berjalan sesuai harapan komunitas, pembina ini yang take over. Bikin pengurus baru. Jadi tanggung jawabnya di pembina. Memang komunikasi itu terlihat mudah, tapi sulit dilakukan karena ego, pikiran, dan hati, betul ya. Makanya solusinya obati dulu hatinya, gitu. Dilunakan dulu hatinya dengan memberikan kebaikan-kebaikan. Betul sekali. Bagaimana menghilangkan senioritas dalam komunitas? Tergantung ya. Ada memang komunitas yang didesain untuk membangun tradisi senioritas, ada yang enggak gitu. Saya kira ini konteksnya yang enggak membangun senioritas ya. Gimana kalau tiba-tiba ada anggota yang seakan-akan merasa dia senior gitu. Padahal organisasi ini enggak ada kultur senioritas. Disadarkan gitu. Ya. Disadarkan kalau menurut saya. Jadi dia harus dipahamkan bahwa organisasi ini bukan milik dia, milik semua orang gitu. Dan kalau tidak tertuang di dalam anggaran dasar dan rumah tangga, susah kita ngomongnya gitu. Karena setiap orang punya interpretasi sendiri-sendiri. Makanya penting, kalau menurut pribadi saya, untuk menuangkan hakikat organisasi di dalam ADART. Supaya kalau tiba-tiba ada orang yang menyimpang dari organisasi, kita bisa tunjukin dalilnya gitu. Dalilnya ADART atau surat keputusan ketua atau bentuk-bentuk aturan organisasi lain. Bentuk-bentuk keputusan. Kalau nggak ada, nggak bisa kita nyalain gitu. Ada orang melakukan tindakan X, menurut pengurus ini keliru. Si X ini nggak bisa dianggap salah. Kalau nggak ada dokumen aturan yang menyalahkan dia gitu. Interpretasi pengurus itu bukan merupakan acuan hukum gitu, kalau menurut pendapat saya. Ya. Acuan hukum itu adalah sesuatu yang disusun dan disepakati oleh semua. Jadi kalau sekelompok orang yang jadi pengurus menjadi hakim buat semua komunitas untuk sesuatu yang tidak disepakati, saya kira itu nggak adil dan pasti ditolak. Ya. Nah, supaya bisa dikoreksi, kalau terjadi senioritas, maka tuangkan di dalam aturan
anggota tidak boleh yang menjurus ke senioritas. Kalau ada aturan itu hitam di atas putih, udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau menurut saya kamu nggak boleh senioritas, kamu siapa? Kamu hukum, gitu kan? Nggak bisa seperti itu. Bagaimana cara memotivasi teman-teman yang udah malas-malasan ikut acara komunitas? Saya kira cara yang pertama adalah evaluasi diri sendiri. Sebagai pengurus, apa yang menyebabkan mereka malas? Jangan-jangan monoton, jangan-jangan tidak ada keseriusan, jangan-jangan ada noise psikologis, ya pokoknya variabel-variabel yang membuat komunitas kita terganggu itu harus diidentifikasi, lalu selesaikan. Jadi jangan melakukan apapun kepada orang lain dulu sebelum kita mengevaluasi apa yang ini ya sudah. Kemudian bagaimana cara monitoring pengurus baru yang efektif dan efisien supaya kegiatan tetap sesuai visi misi? Ini oke. Ini kalau sudah modern, segala sesuatunya terukur. Seseorang melakukan apa, luarannya apa, dan luaran itu harus sejalan dengan visi misi. Gitu. Nah biasanya seorang melakukan apa dengan luaran apa, itu yang disebut program. Nah program itu turunan dari tujuan. Tujuan itu turunan dari misi, dan misi itu turunan dari visi. Dengan kata lain, kalau mau asesmen yang benar harus buat Renstra, rencana strategis organisasi. Isinya apa? Visi diturunkan jadi misi diturunkan jadi tujuan diturunkan jadi sasaran yang dikemas dalam bentuk program-program. Nah, baru bisa dinilai itu. Siapa yang mengemban program ini? Misalnya divisi X yang mengemban program ini divisi Y. Lihat indikatornya. Tahun pertama dia harus outputnya seperti ini, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima misalnya, masa Renstra-nya, itu bisa dinilai. Jadi harus punya Renstra, harus ada kursus tambahan untuk mempelajari Renstra. Nah itu hanya mungkin terjadi pada organisasi yang sangat modern. Punya Renstra, ADART, dan kawan-kawan yang lainnya. Bagaimana cara menangani salah satu anggota senior yang bosi? Kita sebagai anggota bosi itu apa ya? Sama ya, senioritas ya. Anggota kan kadang nggak bisa apa-apa ya. Coba curhatkan itu ke anggota senioritas, ya, seniornya gitu. Karena kalau kita yang ngomong, kita anak baru mungkin nggak terlalu banyak didengar ya. Kita harus dekat dengan anggota yang seangkatan dengan bos itu ya, dengan anggota itu. Biar Mat Somblang itu yang ngomong. ada mediasi, ada pendekatan mediasi. Jangan langsung. Karena ada kesenjangan di sana yang mungkin tidak bisa cair ya. Harus ada orang yang satu level yang bisa ngomong. Saya kira gitu. Udah ya? Saya Rila, mau menanyakan tadi tentang komunitas yang terpecah belah tadi. Yeah. Jadi begini, awalnya sebenarnya komunitas ini baru 6 bulan. Kita maksudnya bikin komunitas baru. Nah di komunitas awal ini yang pertama itu saya kan sebagai wakil di situ. Tapi tiba-tiba baru ini sekitar bulan Juni ini ada komunitas baru lagi gitu. Saya dipindahin lagi jadi koordinator di situ. Sebenarnya yang saya mau tanyakan itu posisi saya jadi bingung gitu ya. Satu payung, Bu. Masih satu payung dan dengan kegiatan yang sama, minat yang sama, tetapi secara saya selidiki ternyata dari seorang pembina yang mereka sudah lebih mengerti, lebih tahu, itu ada suatu konflik gitu ternyata. Nah, konflik mereka. Nah,
Dan mereka kedua-duanya pun sangat ego yang tinggi gitu. Jadi yang saya bingung itu posisi saya bagaimana. Saya kan sebenarnya relawan sebetulnya, tetapi hanya diposisikan sebagai pengurus, tetapi tidak ada hitam dan putih gitu. Jadi saya merasa tetap relawan, tapi saya juga mengurusi event-event gitu. Nah, bagaimana solusinya maksud saya? Karena saya nggak enak gitu. Di sini saya begini, di sana saya gitu. Tetapi anggotanya tetap sama, Pak. Anggota dari yang lama sama baru tuh sama karena kita dari grup yang sama gitu, bikin grupnya sama. Tapi ada 2. Ini banyak pertanyaan ini kok jadi anggota. Solusi pentingnya Bu, jangan membesarkan konflik begitu. Nah, maksud saya begini, pasti ada konflik kan yang menyebabkan ibu pindah itu ya. Konfliknya itu yang di atas kan. Betul. Sebab orang pindah itu menurut pemahaman saya ada 2. Pertama karena terkait reward and punishment. Orang pindah itu karena dimaksudkan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, insentif yang lebih tinggi, itu reward ya. Ada juga yang hukuman, dia pindah, jabatannya turun, pendapatannya turun, gitu. Dalam kasus ibu bukan itu. Dalam kasus ibu adalah, menurut dugaan saya ya, ibu tuh pindah karena kebawa sama ini. Orang ini pindah, jadi kebawa pindah gitu ya? Bukan kebawa sih, jadi saya sebenarnya memang orangnya kan nggak bisa, artinya gini, tiba-tiba kamu jadi ini ya di sini, saya kan orangnya nggak bisa nolak gitu, tipe orang yang nggak bisa nolak untuk bilang tidak, jadi saya iya aja. Yang mindahin kan itu ya? Iya betul. Nah, jadi ibu ada yang mindahin begitu, artinya sumber masalahnya sebenarnya bukan di ibu. Ibu pindah bukan karena ibu punya masalah. Yang punya masalah itu 2 orang. Nah, bagaimana sikap terbaik ibu sebagai anggota atau pengurus organisasi? Jangan membesarkan masalah ini, saya kira kayak gitu. Bagaimana solusinya? Kalau menurut saya ya, saya kira beda-beda nanti solusinya setiap orang. Kalau menurut saya, pendapat saya, pindah aja Bu, biarkan aja gitu. Toh ibu masih bisa menekuni apa yang disukai. Yang terpenting gimana caranya supaya ini konfliknya jadi nggak lebih besar gitu. Karena ibu protes gitu ya, segala macam. Itu kan kalau ibu protes, ada yang nggak enak nanti. Di atas itu yang mindahin pasti nggak enak ya. Sebenarnya saya nggak protes sih. Nah itu bagus. Anggota-anggota yang di bawahnya protes, itu ya? yang protes. Yang tanyanya ke saya. Ibu mendinginkan. Karena saya kan adminnya gitu. Jadi langsung japri ke saya tuh beberapa nanya yang saya bingungkan jawabannya gitu. Karena ibu pokoknya konflik yang di atas itu nggak boleh muncul. Ditutup aja, kan ibu berharap naungan besar ini stabil ya, ada stabilitas. Jadi biarkan masalah ini tertutup Bu, ibu kasih pengertian sama mereka, tenangkan saja gitu, bahwa kan tetap kita masih bisa berinteraksi. Jadi ibu harus punya peranan menenangkan gitu ya. Jawabannya gimana? Pokoknya jangan sampai itu diekspos sama bahwa eskalasi masalahnya selesai di ibu aja gitu, biar ibu yang tahu aja masalah itu. Di bawah jangan, karena kalau ada 2-3 orang selain ibu yang tahu, problem itu jadi lebih besar. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Karena ini kebetulan kan juga dipindahin juga gitu. Biarkan makanya saya berdua. bawa gitu. Berdua. Jadi, ini kebingungan itu bagaimana ya untuk solusinya, enak banget kayaknya. Sebenarnya kita sih senang-senang aja gitu, tetap kita berjalan dengan seperti biasa, kegiatannya pun tetap berjalan. Tapi bagaimana dengan atasan satunya lagi itu yang di sebelah sana, mereka dia itu merasa kok sedih, dia juga curhat ke saya malah gitu. Dia sedih ditinggalkan. Iya, jadi merasa hilang semua gitu. Padahal kan tetap masih satu grup gitu. Iya. Nah, beda ini aja 2 komunitas jadinya, ada 2 komunitas. Nah itu yang saya itu merasa nggak enaknya di situ, posisi saya nggak enak gitu. Saya sih senang-senang aja. Jadi rebutan. Kasihan yang sebelah sana. Jadi rebutan. Iya. Memang serba sulit Bu ya. Kalau misalnya kita kasih perhatian ke ini, takut ini marah gitu ya. Jadi saya jadi kayak adu domba. Tapi saya nggak bakal buat ini, tetap saya bersikap baik dan saya akan dimasukkan ke yang satunya gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja Bu. Iya. Eskalasi masalahnya jangan diperbesar, itu aja sih. Iya, baik. Kayaknya sih ada. Iya Bu ya. Ada jawaban. Masih banyak. Iya.
Oh ada. Kalau menurut Mas Rinda perlu nggak sih ada intervensi dari pengurus lama? Udah tadi ya? Nah, intervensi yang muntaber. Apa hitam di atas putih itu? Apakah asas kekeluargaan lebih baik? Karena kalau ada hitam di atas putih, rasanya jadi terlalu berat. Kata saya tadi tergantung level komunitasnya gitu. Kalau level komunitasnya biasa aja, nggak perlu hitam di atas putih. Artinya mau bubar gampang bubar, mau nggak bubar juga gampang. Dan tidak ada jadi masalah. Tapi kalau organisasinya sudah mulai kompleks, problem itu bisa mengganggu ritme organisasi. Apalagi kalau pada level madani itu mengganggu pemasukan, sebaiknya harus hitam di atas putih. Karena kalau tidak seperti itu, konfliknya tidak bisa selesai. Nah, saya tadi mencontohkan, ada konflik nih. Satu orang menganggap orang yang satunya lagi salah, tapi menurut interpretasi dia. Ini masalah tidak bakal bisa selesai kalau masing-masing egois. Yang bisa menyelesaikan adalah hitam di atas putih. Jadi siapa yang salah dan benar itu diatur oleh apa yang disepakati bersama. Tapi kalau bisa tidak egois, mah nggak usah ada hitam di atas putih. Jadi ini nggak egois, ini nggak egois. Kayak dalam kasus ibu tadi ya, mungkin karena nggak ada hitam di atas putih gitu. Ini dipindahkan, boleh nggak menurut organisasi? Kalau ada hitam di atas putihnya, ibu bisa protes atau tidak gitu. Misalnya, menurut hitam di atas putih, ini nggak boleh mindahin. Ibu bisa protes, Pak, menurut aturan nggak boleh, jadi saya mohon maaf nggak bisa pindah. Gitu. Tapi kalau tidak ada dan masing-masing egois, kasihan yang di bawah gitu. Tadi seperti yang diceritakan oleh ibu, kebingungan, dan itu mengganggu ritme komunitas. Gitu. Jadi hitam di atas putih itu perlu, kekeluargaan lebih perlu lagi. Karena hitam di atas putih itu juga tidak jadi jaminan solusi kalau nggak ada kekeluargaan, tidak ada semangat kekeluargaan gitu. Udah jelas dia salah, tapi karena dia egois, dia nggak mau terima tetap gitu. Jadi harus dikombinasikan yang tadi ya, hitam di atas putih dan kekeluargaan. Saya kira itu ya. Ya. Baik. Kalimat penutup dari saya. Saya kira kesimpulan saja ya. Regenerasi pengurus komunitas itu bukan persoalan memindahkan orang dari satu posisi kepada posisi yang lain, regenerasi itu. Tetapi juga termasuk memindahkan pikirannya, perasaannya gitu. Nah, oleh karenanya regenerasi kepengurusan ini bukan hanya sekedar mengurusi orangnya, tetapi dampak-dampak dari kepindahan orang itu juga harus diurusi gitu. Dan memindahkan itu mungkin butuh 1 hari, mengelola dampaknya itu mungkin butuh beberapa hari, ya. Dan kembali yang menjadi modal untuk melakukan itu semua adalah tadi yang terakhir, soal kekeluargaan tadi dan hitam di atas putih. Jadi semakin modern organisasi, semakin besar tantangan. Kalau dia tidak tidak hitam di atas putih tadi, akan susah dia menyelesaikan konfliknya. Semakin tradisional, semakin mudah pengelolaan masalahnya. Tapi anggotanya juga semakin sedikit, profitnya juga mungkin nggak terbaca. Saya kira itu ya, Bu Tami. Terima kasih.